Halo, selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini saya akan coba setting TP-Link WR840N untuk akses point voucheran ataupun untuk akses point STB OpenWRT, dan kita hanya menggunakan HP Android untuk settingnya saja. Settingan yang akan saya bahas di video kali ini adalah settingan yang biasa saya pakai sendiri. Jadi untuk masalah bagus dan worknya udah tentu aja ya, karena saya sendiri juga pakai. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu dulu dengan cara klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa notifikasi loncengnya. Dan buat teman-teman yang lagi cari STB OpenWRT, nanti bisa aja mampir langsung ke toko Kreatif. Untuk linknya silahkan cek aja di deskripsi video ini. Baik, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah HP Android, kemudian TP-Link WR840N-nya. Kemudian untuk STB dan kabel itu hanya opsional, tetapi di sini saya nanti akan tutorialkan untuk hasilnya ya. Langkah yang pertama, silakan kalian lakukan reset pada TP-Link-nya. Untuk cara resetnya, di belakang sini ada tombol reset, silakan kalian klik dan tahan. Kemudian lampunya akan menyala 3 bersamaan berkedip, dan kemudian dia akan restart. Itu tandanya udah berhasil direset. Kemudian kalian tunggu sampai TP-Link-nya siap digunakan. Setelah TP-Link-nya sudah berhasil direset, silakan kalian balik TP-Link-nya. Di belakang sini ada informasi nama WiFi, kemudian sandi WiFi, kemudian halaman admin dan username serta passwordnya. Dan lanjut kita untuk cara settingnya. Silakan ambil HP Android kalian, kemudian kalian koneksikan WiFi ke WiFi TP-Link WR840N-nya. Di sini saya sudah terkoneksi ke WiFi TP-Link-nya. Jika kalian bingung untuk sandinya, silakan kalian balik dan lihat pada bagian TP-Link belakang. Nah, sudah terkoneksi dengan WiFi TP-Link, kita buka Google Chrome-nya aja. Kemudian kita akses alamat 192.168.01. Ini adalah alamat default dari WR840N. Nah, untuk tampilan yang pertama adalah sebagai berikut ini. Untuk username dan password itu adalah admin dan admin untuk defaultnya ya. Nah, setelah login tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk hal yang pertama kita masuk aja ke bagian security. Kemudian untuk firewallnya biasanya aku matikan. Kemudian klik save. Kemudian jika kalian memang membutuhkan mengganti sandi TP-Link-nya, silakan kalian bisa lakukan penggantian. Caranya yaitu pada bagian sistem tool, kemudian password. Nah, di sini kalian bisa mengganti untuk halaman TP-Link tersebut. Setelah kalian ganti atau kalian bisa skip cara ini, untuk hal yang paling utama settingan TP-Link ini adalah kalian masuk ke bagian quick setup. Nah, di bagian quick setup kalian klik aja next. Nah, untuk operation mode-nya kalian pilih access point. Kemudian kalian klik next. Nah, untuk nama WiFi-nya kalian bisa rubah di sini. Kemudian untuk sandinya juga kalian bisa rubah di sini. Berhubung kita akan pakai untuk voucheran, misalnya kita nggak perlu sandi, kita klik disable. Kalau kalian memang perlu sandi, kalian atur aja. Kemudian klik next. Nah, di sini untuk LAN tipenya kalian pilih static. Jangan pilih smart. Kenapa? Karena kita akan setting IP address sama DHCP-nya. Jadi kita wajib ke static, jangan smart. Nah, saya akan jelaskan sedikit di bagian ini. Untuk IP address, ini adalah IP alamat TP-Link kita, yaitu 192.168.01. Sebaiknya kita akan rubah ini sesuai dengan IP STB kita atau mikrotik kita. Kalau sebelumnya saya sudah pernah setting mikrotik, alamat mikrotiknya sekian. Nah, kalian bisa ganti alamat IP ini yang satu segmen dengan mikrotik. Berhubung di sini contohnya hanya menggunakan STB OpenWRT, jadi saya akan ganti alamat IP ini yang satu segmen dengan IP STB.
IP STB itu adalah 192.168.1.1. Nah, kita akan ganti alamat TP-Link ini, itu yang satu segmen 12 misalnya. Jadi 11 adalah alamat STB, 12 adalah TP-Link. Dengan cara ini kita nanti bisa akses TP-Link ini ketika sudah terhubung dengan STB. Jadi ini banyak kejadian dari teman-teman yang katanya nggak bisa akses alamat TP-Link-nya. Ya, karena IP-nya nggak dibikin satu segmen dengan STB-nya. Nah, setelah itu untuk DHCP kita disable. Kenapa perlu disable? Karena kita atau klien yang nyambung nanti, dia akan langsung mendapatkan IP dari STB, bukan dari TP-Link. Nah, cara ini kalau kita di disable, kita nggak bisa cek user mana aja yang nyambung di WiFi kita melalui TP-Link. Tetapi kita bisa ceknya langsung dari STB. Nah, itu DHCP. Kalau udah di disable, kalian klik aja next. Selain di disable, itu fungsinya juga supaya nanti kalau dibikin untuk akses point voucheran itu work ya. Kalau di enable itu nggak work. Kemudian klik finish ya, di halaman ini klik finish. Nah, ini kita sudah berhasil men-setting TP-Link WR840N seperti yang biasa aku pakai sendiri di rumah. Nah, di sini sistem sedang melakukan reboot. Kita cek. Di sini belum muncul untuk SSID atau WiFi TP-Link-nya karena lagi melakukan reboot ya. A few moments later. Nah, di sini untuk WiFi-nya udah terdeteksi yaitu voucheran. Kita sambungkan, ini tentunya nggak bisa ya karena belum terkoneksi ke STB. Jadi belum dapat alamat IP karena DHCP-nya kita setting off. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu kita koneksikan ke STB kita. A few moments later. Oke, baik, jadi di sini saya sudah koneksikan TP-Link ke STB. Saya akan jelaskan sedikit topologinya. Jadi untuk RJ45 di STB ini memang fungsinya untuk tambahan akses point tambahan atau eksternal ya. Nah, kemudian di TP-Link-nya kita colokan ke bagian LAN, jangan ke bagian WAN. LAN itu yang berwarna orange, bukan yang biru. Kenapa nggak yang di biru, Bang? Karena kalau kita tancepin di biru nanti dipakai untuk akses point voucheran, bisa terjadi satu voucher untuk rame-rame. Jadi makanya kita tancepin di bagian oranye. Kalau kalian punya komputer, kalian mau nambah ke komputer kalian ya tinggal colokin di sebelahnya karena ini fungsinya udah kayak semacam virtual LAN. Dan kemudian untuk TP-Link-nya itu nyala tiga-tiganya ya. Nah, langkah selanjutnya kita ambil handphone Android, kita coba koneksikan ke TP-Link-nya. Nah, TP-Link namanya voucheran. Nah, udah terhubung ya. Tadi sebelum kita colokan ke STB itu nggak mau terhubung karena DHCP-nya off, jadi nggak dapat alamat IP. Nah, selanjutnya kita buka Google Chrome, kita akses alamat STB dan berhasil. Kita akses alamat STB bisa. Kemudian kita akses alamat TP-Link-nya yaitu yang satu segmen 1.2 ya, karena kita udah rubah tadi. Dan berhasil juga. Nah, jadi untuk settingan kali ini udah selesai, bisa dibuktikan, bisa diaplikasikan kalau memang teman-teman punya TP-Link kayak gini. Nah, ini udah berhasil, silakan tinggal dipakai aja. Dan settingan ini adalah settingan yang paling mantap menurut saya sampai hari ini karena saya sendiri pakai ya. Dan untuk langkah selanjutnya untuk pembuktiannya silakan kalian coba aja karena saya yakin pasti jadi dan berhasil. Ya, sekian aja video tutorial kali ini, semoga bermanfaat, semoga dapat dipengerti dan dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.